Tambahin kelas aja di depan, tambahin kelas ya. Jadi supaya nanti pas waktu kita masuk break room ke kelas masing-masing itu lebih mudah kakak-kakaknya untuk menolong kamu. Kelas baru nama. Kelas terus baru nama. Tuh. Jessica, kelasnya ditaruh di depan sayang. Jessica biar gampang. Di nanti depan kakaknya. ya? Di depan. Oke. Iya, di depan. Itu sebelahnya Jessica itu tulisannya itu tulisan itu ya Korea ya. Ya. Oh, apa artinya? Artinya juga Jessica ya. Iya. Oh, dalam bahasa Korea. Kalau Kak Saur dalam bahasa Koreanya apa ya Kak Saur ya? Loh, itu kan karena si Jessica kasih tahu. Kalau enggak kita kan nggak tahu itu apa. Oh iya. Enggak, nanti dicarikan sama Jessica nama iya, Jessica, Koreanya. Coba. Nama Koreanya Kak Saur tuh coba nanti biar Kak Saur tempel di sini. Iya. Mungkin sobong apa gitu ya. Sobong gitu ya. Pagi Chloe. Oh iya, Chloe. Di ini apa? Di spotlight, Chloe. Nah, Chloe. Pagi-pagi. Oh, Aurela boleh pakai topi juga boleh, Aurela. Aurel udah pakai kacamata tadi dia. Oh iya. Kita pakai apa kita? Saya juga pakai kacamata. Nah. Wah. Kayak lagi di tempat itu tuh panas tuh. Kacamata hitam. Silau, kita silau ini. Kita silau. Ini mana ya lampunya? Nah. Bentar ya adik-adik, kita tunggu yang lain. Siapa yang di sini sudah berencana ikut itu apa pertemuan tatap muka di sekolah? Lagi Michelle. Oh, siapa tadi tuh? Michelle. Oh, Fiorenza ya. Fiorenza ini ya. Iya. Nanti akan coba yang tatap muka ya. Iya. Oke. Terus siapa lagi? Chloe. Oh, Chloe juga ya. Chloe. Oh, Chloe juga. Tapi tetap ya harus pakai protokol loh ya. Jangan ini nanti masker. lepas. Iya, pakai masker. Double. Double, betul. Double 10 gitu kan ya, Vio? Enggak, double-nya itu double aja. Oh, double aja ya. Itu Kok double juga enggak 10 sama gitu? gitu. Kayak double-nya itu satu yang filter sama yang satu lagi itu yang medis. Oh, Rasanya iya, gimana rasanya, Dek? Rasanya mau sekolah tatap muka. Perasaannya gimana? Seru rasanya karena udah lama banget nggak ke sekolah. Seneng nggak? Iya. Senang dong. Seneng ya. Akhirnya sekolah. Kakaknya aja juga seneng kalau tatap muka. Iya. Kalau aku, ya. Kalau kamu siapa ini? Rio ya? Rio, kalau kamu gimana Rio? Cici kan udah nggak di sekolah minggu lagi, jadinya kuponnya Cici ke aku semua. Banyak lagi. Jadi kamu ini semua ya yang menguasai. Iya. Iya. Dihibahkan. Diwariskan. Iya. Betul. Seneng dong. Tuh. Dua Cici. Soalnya punya Cici udah sampai 100 lebih. Waduh, banyak kali tuh. Nanti kalau minggu ceria dapatnya apa tuh Seriu? Semuanya. Ada semuanya. Lu diborong semua dong sama kamu sendiri. Halo, Stefan. Pagi, Stefan. Hai, Jason. Oh, itu terlalu dekat Pagi, mungkin. Jason. Jason. Nanti lagi. Hai, Kak.
Yuk. Nah, Jason bisa rename namanya ya, Jason ya. Kelasnya di depan ya. Bukan. Nggak salah. Namanya kelasnya di depan saya. Mungkin kakak-kakaknya bisa ini mengingatkan di grup. Ayo masuk. Udah saya udah dibuka. hayu-hayu. Pagi Udah hayu-hayu. Gavin. Udah hayu-hayu. Sudah dibuka. Hai Gavin, pagi. Ya, pagi Kak. Pagi Kak. Marcella. Pagi. Pagi Marcella. Ya. Pagi deh, pagi semuanya. Sambil menunggu, ya mungkin kakaknya bisa ini kasih pengumuman, kasih hadiah gitu ya. Kasih hadiah. Hadiahnya nanti dong. Masa langsung dulu awal. Oh iya ya. Ada juga. Apa Rio? Gavin, pagi Gavin. Pagi Kakak. Pagi Kakak semua. Kita Ya, absen dulu pagi. kali ya. Kita sambil absen dulu ya kali ya kakak-kakak Oh ya. iya, betul. Yang adik-adik kelas 4, coba tolong nyalain videonya dong. Semuanya masih Yo, yang kelas 4. Aduh. Kak Vanessa Atau masih itu lihat aja. kan Yang kotak-kotak kelas hitam 4 tuh, Kak. resen. Iya, boleh. Yang biar tahu berapa banyak yang kelas 4 datang. Yo, yang kelas 4 resen ya. Oh ya. Mana ini? Oh, cuma satu. Cuma Michelle doang. Yo, Bukan, itu Fiorenza. Oh, sama lagi. Ya, Tapi sama lagi. warnanya Ya. beda-beda. Yang resen gini aja. Tuh ada Rio. Dia nggak kelihatan. Nah, ya? itu Vio, Ya, resennya nggak Chloe, kelihatan. Michelle, Letitia. 4 orang ya. Masih Michelle. 4 ini, Kak. Michelle, Chloe, Leticia, Fiorenza, Ya, Rio. Nah, ada Deren, ada Udara, Kak. Baru join, Kak. Oh, Steven. ada Deren, ada Udara. Oh, berarti 7 orang ya. Iya, 7 orang. Oke, terus yang kelas Lagi berapa? Kristali. Kelas 5. Yang kelas 4 boleh lower hand. Kelas 5 ada berapa? Kelas 5, yuk. Coba kita lihat. Nah, minggu ini siapa yang paling banyak ini? Oh, Gavin, terus Kennedy, Jason. Keva. Oh, ini berdua ya. Jason, Alicia. Kennedy. 4, 5. Bukan, Kennedy itu kelas 4. Kennedy kelas 4, Oh, Keiva kelas Kennedy 5. kelas 4. Oh, berarti Iya. tadi kelas 4 8 orang dong ya. Iya. Nah, ini kelas 5 berarti berlima ini ya. Ada lagi nggak yang kelas 5? Coba diresen biar ketahuan. Nah, kelas 5 yang paling banyak. Wow, ini rasanya kelas 6 ini paling banyak ini ya. Kelas 5 orang. Coba nggak ada lagi nih kelas 5. Oke, kelas 5 lower hand. Terus kelas 6 coba kelas 5, Kak. Oh, iya Mariana. Oh, Lupa Tadi berapa? rename. oh iya. 6 orang berarti ya. Kelas 4 ada Jaden tuh masuk. Kelas 4. Oh, kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 ada baru masuk Jaden. Oh, berarti kan kelas 4 tambah 1, 9 orang. Kelas 5 berarti tadi tambah 1 juga, jadi 6 orang ya. Terus kelas 6. Kelas 6 berapa tuh? 1,
1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5. 6. Ada lagi 6 orang. 6. Ada Marcella. Oh, ya. Nah, 6 orang. Wah, untuk sementara ini masih tetap dipegang kelas 4, 8 orang. Kelas Iya. 5 tambah 1 Miss Abel. Oh, kelas berapa itu tambah 1? Kelas 5. Kelas 5 Miss kelas Abel. 5, berarti 7 orang. Kelas 6, 1, 2, 3, 4, 5. 5 Itu orang. ada Jos. Jos Lady kelas kelas 6. berapa Lady? Lady kelas 6. Nah, dia baru masuk Lady kelas 6. Oh, kelas 6. Berarti 6 orang. Kelas 6, 6 orang. Kelas Pak. 5. Hah? Kelas 5? 5. Oh, Lady kelas 5. Oh, kelas Lady 5. Lady kelas 5. Oh, berarti Cepat banget 8 ya Kak orang. Saur tuh langsung kelas 6. Tulis kelasnya Iya, dong sayang. Lady kelas Lady 8. tulis kelasnya Iya. di depan. 8 orang berarti kalau gitu. Sama-sama dengan kelas 4, 8 orang. Di rename ya, adik-adik, langsung kelas saja, kelas terus plus namamu begitu biar gampang nanti kita masukin ke mana namanya? Break room. Bedroom. Kennedy sama Keiva nanti kan di break room sayang dipisahin kelas 4 dan kelas 5. Bisa ada 2 itunya enggak? HP apa? Jadi ya oke. Nanti masing-masing ya. Nanti belakangan kok, tenang aja, belakangan. Iya nanti Di belakang ya. Sekarang supaya pakai disiapkan. aja satu ini juga. Oke, nanti Kak Vera mungkin bisa saya lower hand dulu. Bisa kita ini mulai. Kelas 5 tuh ada 9. Ya. Kelas 5 ada 9. Wow. Jadi kelas 5 dong yang ini yang paling banyak. Yang Tapi kalau saya juaranya. catat malah ada 10 lagi. Oh, jadi 10. Berdasarkan yang di sini ya, Pak Iya. Yo. Ini kelihatan satu. Davin tadi yang bilang Davin siapa ya? Gavin itu kelas 5. Ada Gavin tadi kan? Gavin. Gavin, Jason, Keva kelas 5. Iya, Keiva kelas 5. Gavin, Jason, Keva, Mariana, Grace, Felicia, Michelle, Kristalin, Lady, Cheryl, 10. Udah tambah lagi tuh satu lagi. Ya, nanti boleh di absen pas di break room sekalian ya, Kak. Jadi lebih mudah gitu ya lihatnya. Iya, Hmm. betul. Ya. Oke, sip. Sudah? Boleh Kak Vera, silakan. Baik adik-adik. Selamat pagi adik-adik dan semua kakak sekolah minggu. Terima kasih Pagi. sudah hadir di kebaktian sekolah minggu online hari ini. Kak Vera berharap kita sudah menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk berinteraksi dengan teman-teman kita di kelas 4, 5, dan 6. Puji nama Tuhan, kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan kita benar-benar ingin memuliakan dan memuji nama Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah kita dengan satu pujian, yaitu Aku Berubah. Waktuku serahkan semua
Baik adik-adik, kita akan menyatukan diri kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, kita akan menyanyikan lagu sebelum memasuki firman Tuhan yang akan kita perdengarkan dari Kak David. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, yaitu Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, srek, 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 lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Di-unmute dulu, Kak. Nah. Duh. Oh. Ya, adik-adik, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan telah menghadirkan kami semua melalui Zoom meeting ini Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, dan kami boleh mendengar akan firman Tuhan. Oleh karena itu, biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk mengerti akan kebenaran Tuhan. Tuhan juga yang akan menolong hamba-Mu, sehingga apa yang boleh disampaikan semuanya datangnya dari Tuhan. Nah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar gitu ya dari sebuah cerita dari Tuhan Yesus gitu ya. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajar, terus kemudian Tuhan Yesus menceritakan gitu kan, menceritakan tentang hal ini begitu. Nah, sebelum kita masuk kepada cerita Tuhan Yesus, kita akan membuka dari Matius 13 ya. Coba yang membawa Alkitabnya dibuka Matius ya, Matius 13 ayat yang ke-24 sampai dengan 30. Tunggu apa Matius apa? Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Matius 24 ayat 13 sampai dengan ayat 24 sampai dengan 30.
Yang Ya. perempuan tentang lalang di antara gandum. Betul ya. Nah, nanti Kak Dahit akan baca satu ayat, terus misalnya Kak Dahit akan tunjuk satu anak gitu ya untuk meneruskan di satu ayat berikutnya. Misalnya Kak Dahit bilang misalnya Jessica gitu kan ya. Nah, nanti Jessica baca satu ayat, terus setelah satu ayat itu Jessica harus pilih, kan Jessica kelas 6 tuh, harus pilih adiknya yang kelas 4 gitu. Nanti misalnya dipilih salah satu yang kelas 4, misalnya yang kelas 4 itu Jaden. Nah, Jaden melanjutkan. Nah, nanti setelah Jaden satu ayat, terus Jaden bisa pilih kakaknya mau kelas 5 atau kelas 6 terserah. Jadi nanti pilih temennya yang bukan sekelasnya ya. Bisa dimengerti ya gitu ya. Oh ya, oke ya. Begitu ya. Nanti Kak David, ya gimana, Jess? tadi itu Matius 24 atau Matius 13? Oh, Matius 13. Matius 13 ayatnya 24. Oh, oke, thank you. Ya. Nah, ya. Jadi siap-siap ya begitu ya. Nah, nanti kalau yang bingung gitu ya. Waduh, bingung gitu ya. Nah, nanti kita hukum rame-rame gitu. Oh, enggak ya. Enggak ya. Enggak pakai. Jadi nanti dicari ya gitu ya. Harus siap siaga ya gitu ya. Kita harus waspada ya. Siap? Jessica ada 2 orang Kak David, kelas 4 nanti sama kelas 6. Oh ya, nanti saya akan bilangnya gini, misalnya Ryu kelas 4. Nah, gitu ya. Nah. Atau Jessica kelas 6. Jessica kelas 4 begitu ya. Nanti tinggal siapa yang mengikuti ya. Oke. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Kelas 6, Marcella. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Kelas 4, Jaden Isaiah. Nah, Jaden. Jaden, wah hilang nih Jadennya. 1, 2. Mana Jaden? Jaden. Wah, tetot ini Jaden ya. Berarti kalau begitu diganti yang kelas 4 yang lain, Marcella. Jessica, Kak. Stanley Ryu. Siapa? Ryu. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai bergulir, nampak jugalah lalang itu. Pilih siapa, Ryu? Dona. Ke kelas berapa itu, Dona? 6. Oh, kelas 6. Kakak kelas 6, Dona. Mana ini kakak kelas 6, Dona? Dona. Mana ini Dona? Namanya siapa Ryu? Jona apa Dona? Dona. Emang ada kelas 6 Dona? Kayaknya sih nggak ada. Ada Kak Saur. Oh, Ada. Dona. Mana ayo Dona? Don. Itunya dibuka mungkin apa? Videonya. Speakernya. Di-unmute. Di-unmute. Nah. Mana? Kalau enggak ganti yang lain dulu deh. Yang lain, Rio. Pilih yang lain, Rio. Siap-siap ya semuanya ya. Siapa Rio? Pilih siapa? Ya, pilih. Sudah Rio. Ngomong aja.
Ko Jason. Ko Jason. Nah, Ayo Jason. mana ini Ko Jason? Ko Jason. Koko Jason. Ya unmute. Nah, Tadi ayat berapa? Tadi ayat 27. Sekarang kamu ayat 27. Matius 13 ayat 27. Matius 13 ayat 27. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ladang itu? Nah, terus pilih siapa? Bolehnya kelas berapa? Bolehnya kelas lain, kelas 4 atau kelas 5, kelas 6. Ya. Kelas 6, Jessica. Oh, kelas 6 Jessica, yuk. Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Terus pilih siapa? Kelas 4, Chloe. Chloe. Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Oke. Terus siapa? Pilih siapa, Chloe? Apa? Pilih siapa? Pilih siapa? Buat meneruskan membaca. Kelas 5, Lady. Oh, kelas 5, Lady. Yang 29 kan? 30, Lady. Oh. Biarkanlah kedua tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpullah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Oke, terima kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya membaca, mendengar, tapi juga melakukannya, ya. Nah, adik-adik, ini apa namanya pengajaran Tuhan Yesus kepada orang-orang di saat itu, gitu ya, melalui perumpamaan, gitu ya. Jadi Tuhan mengibaratkan, gitu kan, menceritakan tentang ajarannya melalui tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Dia memakai tumbuh-tumbuhan seperti itu untuk untuk menyampaikan sebuah pesan, gitu kan. Iya, Vio, menyampaikan sebuah pesan kepada kita semua seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, kalau berkaitan dengan mengilustrasikan begitu kan ya, ataupun juga menggambarkan begitu. Coba Kak David pingin adik-adik nanti juga belajar menggambarkan dirinya, menggambarkan dirimu seperti apa gitu ya. Nah, ini Kak David mau share screen dulu ya. Ini kita akan baca tentang lalang dan gandum. Apa itu sih lalang dan gandum gitu ya. Klik. Nah, ya, Yesus mengajar dengan berbagai cara adik-adik sekalian. Salah satunya lewat ilustrasi itu seperti itu. Nah, ilustrasi itu juga
sebenarnya menggambarkan gitu kan ya, menggambarkan apa yang harus kita lakukan atau menggambarkan tentang diri kita gitu ya lewat tanaman seperti itu. Pada saat ini lewat tanaman. Nah, coba adik-adik sekalian gitu ya nanti pilih atau gambar di kertas atau di mana begitu kan ya. Satu tanaman atau binatang atau benda yang mewakili atau yang menggambarkan dirimu. Nah, ini Kak David akan kasih contoh gitu kan ya. Contohnya ini Kak David sendiri begitu ya. Kak David itu memilih ini kalau benda Kak David pilih piring. Piring. Kenapa kok piring Kak David? Nah, Kak David itu pilih piring karena piring itu tempat apa? Tempat menaruh makanan seperti itu, begitu kan ya. Terus kemudian kamu makan di situ seperti itu. Nah, Kak David itu mengibaratkan diri Kak David itu adalah piring gitu kan ya. Kenapa? Karena Kak David itu belajar firman Tuhan supaya firman itu akan akan bisa diberikan kepada kamu gitu kan ya. Firman itu adalah makanan rohani kan gitu ya. Jadi kamu bisa makan. Nah, Kak David ini adalah piringnya gitu kan, seperti itu. Nah, terus kalau tumbuhan, nah kalau tumbuhan Kak David mengibaratkan Kak David itu pohon beringin. Wah, pohon beringin itu kayak gitu ya, kayak yang gambar di bawah itu ya, seperti itu. Jadi besar, terus kemudian rindang, seperti itu. Jadi orang-orang yang kalau kepanasan bisa berteduh di bawah pohon beringin itu. Kalau misalnya hujan juga bisa berteduh di bawah pohon itu, begitu, memberikan kesejukan dan kenyamanan. Nah, Kak David itu juga pingin orang-orang di sekeliling Kak David selalu merasa nyaman, selalu merasa teduh begitu seperti itu. Jadi makanya Kak David itu katanya itu ramah dengan orang-orang gitu. Nah, karena ya itu Kak David pingin semua orang boleh merasa nyaman di dekat Kak David begitu. Itu ya. Jadi menggambarkan diri kita lewat gambar binatang atau benda atau tumbuh-tumbuhan, terserah gitu kan ya. Ada yang pernah kapan itu Kak David tanya sama salah satu temanmu begitu ya. Terus dia bilang, "Oh, saya itu seperti anjing, Kak," gitu kan ya. "Oh, kenapa?" gitu. Kalau anjing itu kalau sama orang asing kan kelihatannya galak gitu kan ya, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau sudah kenal dia adalah teman yang setia gitu. Aku itu kata orang gitu ya kelihatannya kok galak gitu. Tapi sebenarnya kalau mereka sudah kenal aku adalah teman atau sahabat yang setia, Kak gitu. Oh, mantap begitu ya. Nah, sekarang adik-adik silakan Kakak kasih waktu 1 menit. Cuma satu aja ya pilih ya, nggak usah dua ya. Satu aja, mau pilih yang binatang, mau pilih yang tanaman, atau pilih yang benda. Yang kira-kira bisa mewakili dirimu. Udah ketemu, Kak. Nah, apa-apa? Kenapa? Udah ketemu. Sudah ketemu. Wow, kok cepat? Siapa itu yang sudah ketemu? Aku juga sudah ketemu. Wow, coba yang sudah ketemu sekarang di chat. Nah, misalnya ini Kak David, saya David apa gitu ya. David tadi kan piring gitu kan ya. Nah, ini piring gitu. Terus kalau misalnya ini David tadi piring. Nah, terus kemudian misalnya Kak Vera gitu apa gitu ya. Nah, coba sekarang di chat yang sudah dapat langsung chat. Yang menggambarkan dirimu ya. Oh, Mariana botol minum. Waduh, botol minum. Apa ya maksudnya ya? Yang lain coba. Vendor, benda. Iya, benda apa vendor? Maksudnya benda apa? Rio sendok. Wah, sendok. Fiorenza boneka. Oh. Terus apalagi? Ada yang dapat nggak? Oh, Lady piring. Jordan. Jerman Shepherd. Oh, German Shepherd. Coba apakah David mau tanya sama ini dulu? Ini Kak David ini dulu deh. Matikan dulu share screen-nya. Nah, biar kita kelihatan. Yuk terus ya, Gavin elang. Wow, mantap elang. Rumah, vendor rumah. Oh, ya vendor rumah. Coba Kak David mau tanya dulu sama Mariana. Mariana, maksudnya botol minum jadi menggambarkan apa kamu itu Mariana? Mana Jadi Mariana? kalau ada orang lagi Haus. lagi aus jadi bisa minum. Oh, kamu itu selalu memberi kelegaan kepada teman-temanmu, begitu ya? Oke.
Itu Mariana ya. Terus kemudian coba Kak David tadi ada lagi siapa ya? Ini Ryu, sendok. Kok bisa sendok? Gimana Ryu? Kok kamu bisa? Orang makan makanan harus pakai sendok Mm-mm. Terus biar apa nggak yang sama kotor, dengan kamu? biar nggak kotor Mm-mm. tangannya. Oh gitu, biar nggak kotor. Nah, terus Ryu apa yang sama dengan Ryu, sendok yang itu tuh? Kena makanan. Oh, suka makanan. Oh, suka makanan. Oke, Ryu suka makanan. Sip, ya. Terus Fiorenza, boneka. Apa itu boneka? Kenapa kok Kalau boneka, Ryu? boneka kan kalau kita kayak sedih kan kita peluk Menghibur. boneka atau enggak kalau lagi ketakutan peluk boneka. Jadi kalau kayak ada teman aku yang sedih atau enggak lagi butuh bantuan, aku bantu mereka atau enggak membuat mereka senang. Oh, mantap ya. Jadi kamu menghibur temanmu itu ya? Iya. Oke, sip. Terus kemudian coba siapa lagi ya? Ini coba Jos daun. Apa itu Jos daun? Mana Jos? Jos, sini. Jos. Oh, ini ada Steven Cita, Kennedy Topi. Aku mau ramen. Kok aku mau ramen? Ini bukan pilih makanan ya, kok aku mau ramen. Jadi lapar nanti kita. Apa mewakili dirimu, yang menggambarkan dirimu adalah ramen gitu ya. Coba kita tanya Renal. Renal mana Renal? Kelas 4 Renal. Maksudnya apa yang menggambarkan dirimu kok kamu bisa bilang ramen? Bahwa kamu itu ini kayak ramen. Aku makan mulu. Oh iya ya, sama dengan Ryu ya, makan mulu, suka makan ya. Aku ini lagi Oke. makan. Ya. Ini ya, terus siapa lagi nih ya? Coba. Waduh, ini kok tiba-tiba aku mau pipis. Salah ya. Gebi, lebah, coba. Kenapa kok lebah, Gebi? Mana Gebi? Gebi kelas 4. Yang kelas 5 kok sedikit nih yang kelas 5. Ayo Gebi, kenapa kok lebah Gebi? Apa yang sama lebah dengan kamu? Belum di-unmute, Gap. Oh, nge-freeze Gebi Ya ya? kayaknya nge-freeze. Oh ya, ya udah. Ke Felicia dulu. Felicia kelas 5. Katanya handphone. Kok bisa handphone? Gimana Felicia? Suka main game. Oh, suka main game. Ya. Bukannya kalau handphone buat connecting people. Ya, Stanley, oke. Juga. Oh, gitu ya. Oke. Jadi adik-adik, kamu hari ini belajar bahwa kamu bisa menggambarkan dirimu melalui benda, melalui tanaman ataupun binatang gitu ya. Tadi ada anjing shepherd juga begitu kan? Seperti itu gitu. Nah, waktu itu Tuhan juga mengajarkan gitu kan ya, dengan perumpamaan lalang dan gandum ini sebenarnya dia bicara soal kita juga begitu. Tadi kalau kita lihat gitu kan ya, atau kita baca bersama-sama, itu kan ada seorang penabur ya, seorang penabur yang menabur benih gitu kan ya, benih gandum seperti itu. Nah, dia menabur gitu ya dengan harapan gitu kan ya, benih itu tumbuh subur dan kemudian akan menghasilkan gandum-gandum yang bisa dibuat makan begitu nantinya ya, diolah terus kemudian jadi makanan buat menyehatkan tubuh gitu. Tapi apa yang terjadi adik-adik sekalian gitu ya, di malam hari gitu ya, ada seorang perusak gitu kan ya. Seorang yang jahat menaburkan benih lalang adik-adik sekalian seperti itu gitu kan. Dia menaburkan di antara benih-benih gandum tadi seperti itu. Nah, sehingga kita sudah pasti tahu gitu ya, akhirnya apa yang terjadi? Keduanya tumbuh adik-adik sekalian, tapi bercampur gitu kan ya. Jadi di antara tumbuhan gandum itu ada juga lalang-lalang yang tumbuh seperti itu. Nah, kemudian hamba-hamba si penabur itu bilang sama tuannya itu, "Tuan, ini kenapa kok ada lalang-lalang nih?" gitu kan. "Bagaimana kalau kita cabutin lalang-lalangnya?" Seperti itu. Nah, si tuannya kan tahu gitu ya tentang tanaman dan segala macam. Dia langsung
mengatakan jangan gitu. Loh kenapa gitu ya? Karena saat lalang dan gandum itu tumbuh, itu di bawahnya itu akarnya kan saling bertautan gitu kan. Bisa jadi kalau kita nggak hati-hati, waktu kita menyabut lalang, gandumnya juga ikut kecabut, akhirnya gandumnya jadi mati seperti itu. Kan sayang seperti itu. Maka si tuannya bilang, udah biarin aja sampai terus mereka bertumbuh. Nanti kalau mereka sudah matang dan masak, kita akan bisa tahu, kita akan memilah-milahkan mana yang lalang dan mana yang gandum seperti itu. Nah, adik-adik sekalian, memang lalang dan gandum itu mirip-mirip adik-adik sekalian. Ini gambarnya. Nah, yang sebelah kanan sebelah ini gitu ya, sebelah kiri kita itu ini adalah lalang gitu ya. Nama itunya teres gitu kan ya, tares gitu kan. Nah, lalang ini adalah tanaman gitu kan ya, yang tidak menghasilkan apa-apa gitu kan. Beda dengan wheat atau gandum gitu ya. Kalau gandum ini di dalamnya ini akan menjadi bulir-bulir gandum yang kita bisa buat, kita olah menjadi makanan gitu ya. Salah satunya adalah apa? Adik-adik, kalau gandum bisa dibuat apa? Yo, ada yang tahu nggak? Roti. Roti gandum. Benar, Roti. roti gandum, betul. Dan Nasi. itu roti gandum itu lebih sehat dibandingkan roti yang biasa gitu kan, seperti itu. Jadi bayangkan saja nutrisi dan segala macamnya itu lebih menyehatkan. Sedangkan kalau yang ini si tares ini gitu ya, atau lalang itu gitu ya, ini nggak ada isinya apa-apa ya, kosong begitu aja gitu kan ya. Dan ini merupakan tanaman yang merusak adik-adik karena dia mengganggu pertumbuhan tanaman di sekelilingnya seperti itu. Nah, ini perbedaannya. Beda lalang dan gandum ya. Kalau gandum itu bermanfaat adik-adik sekalian. Sedangkan lalang nggak bermanfaat begitu. Kalau gandum kan tadi buat diolah jadi makanan gitu. Kalau ini nggak bisa diolah apa-apa gitu kan ya. Terus dia tumbuhnya tidak mengganggu, dia tumbuh ya tumbuh, nggak mengganggu tanaman di sekitarnya. Kalau yang ini gitu kan ya mengganggu tanaman lain, malah disebut hama adik-adik sekalian gitu ya oleh para petani gitu ya. Itu kalau sudah ada lalangnya, wah ini hama yang mengganggu ini gitu ya. Jadi harus dicabut ataupun dipisahkan nantinya kalau sudah dibakar adik-adik sekalian. Kalau kita melihat tadi gitu ya di ayat yang ke-30 gitu ya, setelah tumbuh kan bisa kelihatan tuh yang coklat sama yang kuning gitu ya, matang begitu. Itu diambilin yang coklat-coklat itu kemudian dikumpulkan, diikat terus kemudian hasilnya akan dibakar. Sedangkan yang tanaman-tanaman gandum itu akan dikumpulkan dimasukkan ke dalam lumbung seperti itu ya. Nah, jadi adik-adik sekalian, apa yang Tuhan mau gambarkan di sini adik-adik sekalian? Sebenarnya Tuhan ingin menggambarkan bahwa gandum itu adalah diri kita, adik-adik gitu ya. Anak-anak Tuhan itu adalah gandum. Karena gitu ya Tuhan memberikan yang terbaik dalam diri kita gitu ya sehingga kita bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Sedangkan penaburnya siapa? Ada yang tahu nggak penaburnya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan. Betul, penaburnya Tuhan Yesus seperti gambar ini ya. Penaburnya adalah Tuhan Yesus gitu. Dan si perusaknya itu adalah si jahat gitu kan ya. Yang menabur jahat itu adalah menaburkan kejahatan seperti itu adik-adik sekalian. Tapi adik-adik sekalian, kita gitu ya saat kita bertumbuh gitu kan ya, itu ada di sekeliling kita juga lalang-lalang itu gitu ya. Kita di tengah lalang-lalang itu seperti itu. Terus pertanyaannya adalah, loh kalau gitu Tuhan kenapa supaya kita bisa tumbuh subur udah deh dicabutin aja semua lalang-lalangnya gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan begitu. Nanti kalau dicabut nanti bisa jadi kita pun ikut tercabut kan. Jadi akhirnya kita nggak bisa menghilangkan lalang-lalang itu. Yang kita bisa lakukan adalah apa? Kita tetap harus harus tetap setia gitu ya, bertumbuh terus gitu ya, meskipun ada banyak gangguan, kita harus tetap bertumbuh di dalam perbuatan yang baik, adik-adik. Nah, contohnya yang tadi itu ya perbuatan-perbuatan ini nih. Nah, kalau gandum itu gitu ya membangun perbuatan baik gitu kan, yaitu belajar, membela yang lemah dan seterusnya gitu kan ya. Terus sedangkan lalang apa? Lalang itu merusak gitu kan. Kalau kita lihat di sekeliling kita tentunya adik-adik juga
pernah mungkin tahu dari internet, dari YouTube, dari juga lihat televisi ataupun baca-baca gitu kan ya, ada banyak tentang ngebully gitu kan ya. Ada banyak juga anak-anak yang melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, bahkan banyak orang-orang yang juga melakukan perbuatan jahat juga seperti itu. Nah, kita nggak bisa, Tuhan, yang jahat-jahat, orang-orang jahat itu udah diangkat aja atau dihilangkan semuanya di dunia ini supaya dunia ini hanya ada yang baik-baik. Nggak bisa juga begitu kan, seperti itu. Tapi Tuhan ingin kita semua tetap terus membangun perbuatan yang baik. Bahkan saat mereka melihat perbuatan baik kita, mereka jadi sadar dan bertobat, adik-adik sekalian, begitu. Nggak jadi ngebully lagi, nggak jadi menyontek lagi. Bukan sebaliknya ya adik-adik sekalian, bukan malah kitanya jadi niru-niru nyontek, ikut-ikutan ngebully, seperti itu, begitu. Nah, sampai di sini kira-kira adik-adik mengerti tidak? Atau ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Nah, Kak David lanjutin dulu sedikit ya. Nah, tapi tidak mudah juga ya adik-adik sekalian gitu kan ya. Di tengah banyak teman-temanmu yang suka ngebully, di tengah teman-temanmu yang juga melakukan banyak hal yang nggak baik gitu kan. Kadang-kadang kita berpikir, itu kok nyontek gitu ya bisa dapat bagus tapi nggak ketahuan gurunya. Sedangkan aku nggak nyontek, aku dapat jelek begitu kan. Aku nggak dapat memuaskan begitu. Seperti itu. Terus kamu iri, kalau gitu aku nyontek aja deh. Nggak bisa gitu kan ya. Itu malah kita menjadi menjadi lalang jadinya nanti gitu kan. Kita menjadi yang melakukan perbuatan tidak baik seperti itu. Itu akan merusak yang lainnya juga. Maka kita harus tetap menjadi gandum-gandum terbaik Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan perbuatan baik. Meskipun ada resiko diejek, dijauhi, dan lain-lain. Ada satu cerita, ada seorang kakak SMA gitu kan ya, waktu Kak David pernah camp gitu kan, dia itu nolongin temen ceweknya yang mau jatuh gitu kan ya. Itu karena kepalanya itu mau terantuk sama batu gitu kan. Terus dia langsung pegang kakak temennya itu gitu kan ya, terus langsung dia angkat begitu kan seperti itu. Terus itu kan yang mau jatuh itu cewek gitu ya. Terus kemudian teman-teman yang lain langsung ketawain adik-adik sekalian. Gitu kan ya. Ye gitu kan seperti itu. Ketawainnya nggak boleh. Iya, tapi waktu itu kan kondisinya berbahaya. Waktu itu main yang namanya permainan ini, jaring abri gitu kan ya. Kok jaring abri? Spider web. Kalau adik-adik tahu permainan spider web itu yang main digendong terus ditaruh dipindahkan ke sebelah gitu kan. Nah, itu kakak yang satu itu megangin kepalanya kan gitu ya. Terus waktu mau terantuk gitu kan, kepalanya langsung diangkat begini, yang lainnya malah bilang, gitu kan seperti itu. Terus Kak David langsung bilang begini, kamu ya, kalau misalnya dia terus dihuhu gitu, terus kemudian dia malu, kemudian dia lepaskan tangannya itu, maka kepalanya itu akan jatuh ke bawah gitu. Karena kan posisinya itu tangan dan kakinya itu dipegang oleh teman-teman yang lain, tinggal kepalanya gitu kan ya. Kalau kepalanya nggak ada yang pegang itu bisa jatuh gitu kan. Wah, langsung Kak David bilang gitu. Kalau seandainya ya kamu huhu gitu, terus kemudian dia melepaskan karena malu gitu ya, itu akan membahayakan teman yang cewek itu gitu. Jadi kamu mau tuh gitu kan ya, teman cewekmu ini jadi bocor kepalanya gitu sampai ada gitu kan, terus kemudian diem semua gitu. Seringkali tanpa sadar gitu kan ya, lingkungan di sekitar kita menjauhkan kita untuk menolong orang gitu adik-adik sekalian. Seringkali malah kalau yang melawan guru, melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar, malah ditepokin, oh berani kamu gitu kan. Tapi kalau melakukan tindakan yang benar, malah diejek-ejek. Nah, itu harus hati-hati adik-adik. Kita sebagai gandum yang tinggal di sekitar lalang ada banyak hal gitu kan ya di dunia ini yang ingin membuat kita jauh dari Tuhan, jauh dari melakukan kebaikan Tuhan begitu. Nah, Kak David mau mengajak adik-adik gitu ya,
kalau mau ikut apa namanya kindness challenge. Oh, ini nih mana ya? Klik. Nah, itu ya. Jadi apa tantangannya adalah 1 minggu 3 kebaikan. Oh, bagaimana kamu melakukan dalam 1 minggu itu 3 kebaikan yang belum pernah kamu lakukan gitu. Misalnya pas kamu di rumah membersihkan kamar, oh sudah pernah gitu kan ya. Yang belum kamu pernah lakukan apa itu? Nah, 3 kebaikan ya dalam 1 minggu. Nah, siapa yang berani gitu? Karena nggak gampang juga. Hanya orang-orang yang berani itu yang mampu untuk melakukannya seperti itu adik-adik sekalian. Nah, satu lagi ada 1 kali gitu ya Kak David itu juga melakukan kindness challenge ini sama kakak-kakak di remaja waktu itu gitu ya. Jadi Kak David bilang, oke dalam minggu ini ya adik-adik gitu ya teman-teman sekalian, teman-teman remaja gitu ya, Kak David akan ini apa namanya kita mengadakan challenge gitu ya. Kita akan mengadakan challenge. Setiap teman-teman harus membuat kebaikan, 1 kebaikan selama 1 minggu. Minggu depan kan ada persekutuan doa lagi kan ketemu. Nanti kita ngomongin gitu ya. Oke, wah semuanya setuju itu kakak-kakak di remajamu. Wah, terus kemudian 1 minggu itu sudah berjalanlah minggu pertama. Kak David itu dapat kesempatannya jadi waktu naik motor di depannya apa itu boulevard itu gitu ya. Kak David lihat burung yang ada di ya agak tengah jalan. Mungkin burungnya itu lagi ini apa namanya sayapnya apa gitu. Dia nggak bisa terbang tapi cuma keplek-keplek gitu ya. Keplek-keplek gitu ya, sambil ke pinggir gitu ya. Terus Kak David itu mau berhenti. Tapi mau berhenti itu ada suara-suara, walah gitu aja kok berhenti gitu kan. Nanti dikiranya wow apa sok ini apa sok penyayang binatang dan segala macam. Udahlah nanti itu burungnya juga bisa kok minggir sendiri atau nanti pasti ada orang yang akan nolongi kok nggak usah kamu gitu kan ya. Wah itu salah. Iya benar Kevin gitu ya. Jadi itu pikiran-pikiran kita gitu ya. Akhirnya Kak David lewat tuh. Setelah lewat Kak David terus menyesal gitu kan ya. Terus putar balik. Nggak ada burungnya sudah gitu ya. Wah jadi menyesal. Kenapa nggak aku tolong seperti itu? Nah, terus yang kedua, ketemu juga tukang ojek bawa barang-barang kardus-kardus. Jatuh di tengah perempatan Sunters itu, jatuh tuh apa namanya semua barang-barang apa karton-kartonnya itu kardusnya itu. Terus kemudian Kak David, wah ini enggak boleh lagi. Kan kita harus berbuat baik gitu ya. Terus kemudian Kak David turun, terus kemudian lari-lari ke tengah perempatan itu bantuin dia gitu. Terus ada beberapa orang lain juga bantuin. Nggak taunya itu sesama ojek. Nah, kalau sesama ojek itu begitu ada ojek yang apa kesusahan langsung ojek lain yang ini nolongin gitu. Hanya Kak David yang bukan tukang ojek yang bantuin gitu kan. Wah, setelah itu Kak David, wah terima kasih Tuhan gitu ya diberikan keberanian. Karena nggak gampang juga adik-adik. Nah, sekarang Kak David mau nantang kamu gitu kan ya. Siapa yang nanti 3 minggu ini gitu kan ya, seminggu ini bisa membuat 3 kebaikan yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya begitu. Nah, terus kalau sudah kamu bisa WA ke ini grup kelasmu gitu ya. Nanti biar Kak David tanya kakak-kakak yang di kelasnya masing-masing. Oke ya, gitu ya. Tantangan ini boleh ikut, boleh tidak gitu ya. Namanya kan tantangan challenge terserah gitu ya. Tapi kalau kamu tertantang gitu ya, ayo gitu ya kita lakukan 3 kebaikan yang belum pernah. Sir, Ya, gimana? itu kindness challenge-nya tuh kayak cuci piring atau Iya, pokoknya cuci kamar, cuman mami aku gak kasih aku cuci piring atau cuci kamar. Yang mamimu kasih aja gitu, yang mamimu kasih tapi tidak apa yang belum pernah kamu lakukan, oke? Itu misalnya menjaga adik, ngajak main adik itu kan juga bisa, ataupun ngajak ngobrol atau mijitin seperti itu. Adik Aku nggak punya. Oh ya. Aku Aku nggak punya adik tapi punya kucing, tapi aku nggak pernah scoop kucing aku, jadi aku bakal scoop kucing aku. Oh ya. Oh itu juga boleh membersihkan ya, membersihkan apa kotoran ini apa peliharaannya ya. Oke, nanti kita bicarakan lagi di ini break room masing-masing ya, seperti itu. Nah, sampai di sini dulu cerita Kak David. Nah, kita akan
lanjut lagi terlebih dahulu kita tutup dulu dalam doa ya. Nah, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kami boleh belajar tentang bagaimana kami sebagai gandum untuk tetap terus bertumbuh dalam kebaikan kami sesuai yang Tuhan mau. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh ya, selalu menjagai kami dan memelihara kami. Kami menyerahkan doa dan persempurnaan ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya kembalikan ke Kak Vera. Baik, terima kasih Kak David yang sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Kita akan melanjutkan ibadah ini dengan memberikan persembahan kita, dengan cara kita dapat meminta pertolongan orang tua kita untuk menyerahkan persembahan kita langsung ke gereja GKI Gading Indah, atau kita juga bisa meminta tolong kepada mama dan papa kita untuk mentransfernya langsung ke rekening GKI Gading Indah. Nah, untuk persembahan kita akan berdoa yang dipimpin oleh Grace. Grace ada ya? Iya, ada Mi. Ada Kak. Ayo Grace. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat dan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Sekarang kami membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur. Mohon Tuhan berkati agar dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Grace. Sama-sama Kak. Nah, sebentar kita akan berbagi di roomnya masing-masing ya adik-adik sekalian. Nah, ada kelas 4 ke kelas 4, kelas 5 ke kelas 5, kelas 6 ke kelas 6 ya. Nanti kamu di sana akan ada kuis ya, kuis yang biasanya dilakukan di WA gitu ya. Kita akan melakukannya di dalam break room. Nanti kamu juga bisa tanya-tanya sama kakak-kakakmu ya, seperti itu. Nah, mungkin sudah bisa kita mau foto dulu bersama ya. Foto bersama dulu, yuk kita buka semuanya. Ya, pasang ininya 1, 2, 3. Nah, baris yang kedua, 1, 2, 3. Baris yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, sip. Ya, silakan adik-adik masuk ke kelasnya masing-masing ya, seperti itu. Yang nggak bisa nanti akan dibantu oleh kakak-kakaknya. Yang kakak-kakak tim support bisa masuk duluan gitu ya, bisa kasih musik duluan. Terus kakak-kakak guru sekolah minggu juga bisa langsung masuk. Ada yang nggak bisa? Ini ya, Selin ke-5. Bu Ella ke-5. Kak Vera ke-4. Kak Wika ke-6. Kak Saur nanti, ya. Aku tuh lupa hafalannya. Tadi nyerocos aja tuh. Aduh. Kelewat lagi jamnya. Aduh. Bentar. Aku kirim di grup aja ya, biar nanti di Jordan. Langsung masuk ke ini break room kelasmu Jordan, break room kelas 6. Kelas 5. Nathaniel kelas berapa Nathaniel? Dexter masuk join break room ya. Kelas 4 ya. Saya tadi baterainya jadi kelip. Oh iya, nggak apa-apa Dexter, nggak apa-apa. Langsung join break room ya Dexter ya.
Dexter Saya kelas berapa? Dexter kelas berapa? berapa? Dexter Dexter kelas kelas berapa? 4. Kelas 4. Udah. 4. Oke. Ersen. Oke. Ya. Ersen, langsung join break room ya. Person itu nama koko aku itu aku lupa ganti namanya. Oh, ini vendor. Vendor Iya. kelas 4 ya? Iya. Oke, kakak pindahin ke kelas 4 ya. Join ya. Ya. Nathaniel? Hari ini cukup banyak anak-anaknya. Nathaniel kelas berapa, Nathaniel? Nathaniel, kelas besar. Nah, aku tak ini, Kak Desi, dari tak